semuanya, perkenalkan nama saya Maria Carolina Sylvia, kelas C14 semester 4. Nah, di sini saya mengambil materi IPS pada anak kelas 4 SD, yaitu inovasi pengembangan sumber dan bahan ajar IPS. Inovasi pengembangan sumber dan bahan ajar IPS merupakan pendekatan pembelajaran yang mengembangkan atau memperbarui berbagai sumber belajar dan bahan ajar agar lebih kontekstual, lebih kreatif, lebih menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu siswa memahami materi IPS secara aktif, menyenangkan, relevan dengan kehidupan nyata. Nah, di sini saya mengambil inovasi pengembangan itu, inovasi pengembangannya itu sumber berbasis lingkungan, yaitu pada Sungai Kapuas sebagai sumber belajar IPS. Nah, pembelajaran IPS seharusnya itu tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, melainkan juga dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Salah satunya itu ada cara inovatif untuk mengembangkan pembelajaran IPS, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sosial. Lingkungan sosial secara kontekstual atau secara nyata, seperti Sungai Kapuas. Nah, Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Nah, pengembangan Sungai Kapuas sebagai sumber belajar IPS itu, yang pertama ada topik yang terkait dalam IPS. Nah, ada kenampakan alam dan pemanfaatannya, kegiatan ekonomi masyarakat, keberagaman budaya lokal, pelestarian lingkungan, dan ekosistem sungai. Pengembangannya dalam inovatif seperti yang pertama itu ada observasi lapangan atau studi lingkungan, seperti kita kemarin yang ada kuliah lapangan ke Museum Keraton, nah seperti itu. Nah, observasi lapangan atau studi lingkungan ini kegiatannya itu seperti siswa diajak untuk mengunjungi tepi Sungai Kapuas, misalnya di kawasan wisata sungai atau pelabuhan kecil. Nah, kalau di Sintang ini kan ada seperti kapal-kapal itu, nah bisa mengunjungi kapal-kapal yang ada di dekat katedral situ. Nah, untuk mengamatinya itu ada aktivitas masyarakat sekitar sungai seperti nelayan, seperti pedagang, transportasi air, dan kondisi sungai dan lingkungannya itu jenis perahu tradisional dan rumah apung. Tujuan dari observasi lapangan atau studi lingkungan ini adalah untuk melatih keterampilan observasi dan membuat laporan hasil pengamatan. Yang kedua itu ada pengembangan inovatif dokumentasi visual. Kegiatannya itu seperti membuat video pendek atau foto dokumenter tentang Sungai Kapuas dan kehidupan masyarakatnya. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan komunikasi dan memahami peran sungai secara nyata. Yang ketiga itu ada pengembangan inovatif, yaitu wawancara dengan narasumber lokal. Nah, contohnya itu seperti siswa ini dibimbing untuk mewawancarai narasumber seperti nelayan lokal tadi, pedagang, ataupun pedagang yang ada di tepi sungai, ataupun tokoh-tokoh adat gitu. Nah, tujuannya itu mengembangkan kemampuan menyusun pertanyaan, mendengarkan aktif, dan menulis laporan. Selanjutnya ada pengembangan inovatif, yaitu pada peta sosial dan Sungai Kapuas. Nah, seperti misalnya nih, siswa ini menggambar peta sederhana yang menunjukkan jalur Sungai Kapuas. Nah, dan aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Tujuannya itu
mengenal aspek geografi dan sosial dalam satu media. Yang terakhir, ada pengembangan inovatif pada proyek aksi lingkungan atau Sungai Kapuas Bersih. Nah, orang itu kan sering banget membuang sampah sembarangan, apalagi kalau yang dekat-dekat sungai pastilah membuang sampahnya itu di sungai, main lempar-lempar saja. Nah, dengan itu kita bisa melakukan, misalnya nih, siswa itu membuat kampanye kecil tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai melalui poster atau melalui pamflet atau melalui video. Nah, nanti itu akan disebarluaskan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan membangun sikap tanggung jawab sosial. Nah, di dalam pengembangan inovasi sumber dan bahan ajar IPS ini, yang saya ambil tadi berbasis lingkungan. Nah, ada kompetensi, dan nilai yang dikembangkan, yaitu yang pertama itu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada 3 aspek. Kognitif itu harus memahami peran sungai sebagai kenampakan alam dan sumber kehidupan. Yang kedua, afektif, harus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, psikomotorik, mampu menyusun laporan, peta sosial, dokumentasi, dan presentasi hasil proyek. Nah, narasumber yang relevan yaitu ada narasumbernya itu nelayan lokal. Nah, nelayan lokal ini menjelaskan bagaimana mereka mencari nafkah dari Sungai Kapuas. Nah, yang kedua ada narasumber tokoh masyarakat atau tokoh adat. Nah, mereka ini memberi informasi tentang nilai budaya dan sejarah masyarakat di tepian Sungai Kapuas. Yang ketiga, ada Dinas Lingkungan Hidup atau kelurahan. Nah, mereka ini memberi perspektif tentang pentingnya pelestarian sungai dan kebijakan pengelolaannya. Nah, alasan saya menggunakan Sungai Kapuas sebagai sumber belajar adalah yang pertama, udah jelas pembelajarannya itu secara nyata atau kontekstual. Siswa ini bisa belajar dari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri secara nyata. Yang kedua itu kaya akan nilai. Nilai Sungai Kapuas ini mempresentasikan hasil aspek geografi, aspek sosial, ekonomi, dan budaya sekaligus. Yang ketiga itu interdisipliner. Nah, dapat dikaitkan dengan mata pelajaran seperti SBDP atau membuat karya. Yang kedua bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia seperti membuat laporan, dan yang terakhir seperti mata pelajaran IPA seperti membuat ekosistem sungai. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Sungai Kapuas sebagai sumber berbasis lingkungan merupakan contoh konkret bagaimana pembelajaran IPS dapat dikembangkan secara inovatif dan relevan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mengalami, merasakan, dan memahami langsung kehidupan sosial budaya di sekitarnya. Jadi sangat penting untuk kita mengembangkan inovasi, sumber dan bahan ajar yang ada di lingkungan kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.